Halo Takers, kali ini video kita akan mengangkat tema sifat-sifat dan operasi perkalian pada matriks. Namun sebelumnya, kalian perlu tahu apa sih itu matriks? Jadi, matriks itu merupakan salah satu metode dari matematika di mana matriks itu terdiri dari susunan beberapa bilangan atau huruf berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Berikut ini contoh dari bentuk matriks. Ada matriks MIJ, di mana J itu adalah banyaknya kolom, sedangkan I itu adalah banyaknya baris. Matriks juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linier. Yang kedua, yaitu matriks dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang ketiga, matriks dikaitkan dengan penggunaan program linier, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang lainnya. Yang terakhir, matriks digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dari perkalian matriks. Yang pertama, ada matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya yaitu dalam penulisan matriks A berurut 1, 3. Contohnya seperti berikut. Kemudian ada matriks kolom. Kalau matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contoh penulisannya matriks berurut 3, 1. Gambarannya seperti ini. Yang ketiga yaitu ada matriks 0. Nah, matriks 0 di sini matriks yang semua elemennya adalah 0. Contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh dari matriks A yang berurut 1, 3. Yang keempat ada matriks persegi. Kalau matriks persegi, jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya ada matriks A ordo 22, A ordo 33, dan seterusnya. Yang kelima ada matriks diagonal. Matriks persegi di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya minimal terdapat sebuah elemen bukan 0, sedangkan semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Contohnya berikut. Kalian perhatikan pada diagonal utama matriks A. Dia bernilai lebih dari 0. Dan selain itu elemen-elemennya adalah 0. Kemudian ada matriks skalar. Untuk matriks skalar, matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan di luar elemen diagonalnya sama dengan 0. Contohnya seperti berikut, ada matriks berurut 3 kali 3, diagonal utamanya adalah 2, dan elemen yang lainnya adalah 0. Kemudian ada matriks identitas. Untuk matriks identitas, diagonal utamanya itu adalah 1, sedangkan elemen-elemen lainnya yaitu bernilai 0. Diagonal utamanya bernilai sama, tapi di sini nilainya harus 1. Kemudian ada matriks segitiga atas. Matriks diagonal di mana elemen-elemen yang berada di atas diagonal utama minimal ada sebuah elemen yang bukan 0, sedangkan semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, perhatikan contoh dari matriks A berurut 3, 3 ini. Perhatikan segitiga bagian atas dan bagian bawahnya adalah elemennya 0. Nah, yang terakhir adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah ini adalah kebalikan dari matriks segitiga atas, di mana diagonal utama yang berada di bawahnya sebuah elemen bukan 0, sedangkan semua elemen yang di atas diagonal utamanya adalah 0. Perhatikan contoh. Nah, segitiga bagian bawah dia bernilai tidak sama dengan 0.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari perkalian matriks. Sifat yang pertama yaitu matriks komutatif terhadap penjumlahan, di mana A plus B sama dengan B plus A. Berikut ini adalah contoh pembuktiannya. Misalkan terdapat matriks A 5, 4, 3, 8 dan B 3, 1, 2, 2. Jika dijumlahkan A plus B, maka menghasilkan nilai 8, 5, 5, 10. Dan untuk matriks B plus A juga menghasilkan nilai yang sama. Kemudian ada matriks sifatnya asosiatif terhadap penjumlahan, di mana A plus B sama plus C sama dengan A plus B plus C. Berikut ini pembuktiannya melalui contoh, di mana terdapat matriks A, B, dan C sebagai berikut. Jika matriks dijumlahkan terlebih dahulu untuk A plus B, maka akan menghasilkan nilai 9752. Perhatikan penjumlahan untuk matriks. Setiap elemen yang sama, di order yang sama, harus dijumlahkan. Dan untuk matriks dari sebelah kanan, A plus B plus C akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian sifat yang ketiga, A plus 0 sama dengan A. Contohnya yaitu sebagai berikut. Jika diketahui matriks A 2, 3, 4, 1 dan B adalah matriks 0, maka jika dijumlahkan A plus B itu akan menghasilkan nilai yang sama karena penjumlahan tiap-tiap elemennya juga sama. 2 plus 0, 3 plus 0, 4 plus 0, dan 1 plus 0 akan menghasilkan nilai yang sama, 2, 3, 4, 1. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat lawan matriks, di mana A dikurangi matriks A sama dengan 0. Contoh pembuktiannya yaitu jika diketahui matriks A 2, 3, 4, 1 dan matriks kebalikan dari A yaitu matriks negatif 2, 3, 4, 1. Maka jika ada penjumlahan sama saja dengan pengurangan dari matriks tersebut, sehingga menghasilkan nilai 0 atau matriks 0. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif terhadap perkalian, di mana A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Contoh dari sifat asosiatif terhadap perkalian ini, misalkan diketahui matriks A, B, dan C sebagai berikut. Maka jika kita melakukan perkalian dari sebelah kiri, A dikalikan B terlebih dahulu. Perhatikan perkalian pada matriks. Perkalian pada matriks itu adalah mengalihkan baris, tiap baris, dan kolom. Kemudian diletakkan pada setiap elemennya. Jadi 5 dikali 3, kemudian 4 dikali 2 diletakkan pada baris pertama, kolom pertama. Sama jika ada baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang kedua, maka ditaruh di baris pertama, kolom kedua, sehingga akan menghasilkan nilai 23, 33, 11, dan 17. Kemudian jika kita melakukan perkalian dari sebelah kanan, yaitu B dikalikan dengan C terlebih dahulu. Nah, perkaliannya sama dengan seperti tadi, sehingga baris yang pertama 3, 1 itu dikalikan dengan kolom 1, 0, maka diletakkan di baris pertama, kolom pertama, sehingga menghasilkan nilai yang sama. Jika diurutkan 23, 33, 11, 17, maka terbukti sifat asosiatif terhadap perkalian ini akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian sifat distributif kiri. Contohnya yaitu jika diketahui matriks A, B, dan C nilainya sama seperti tadi. Jika dijumlahkan terlebih dahulu B plus C, kemudian dikalikan dengan A, maka diketahui yang pertama hasil penjumlahannya yaitu 4, 3, 2, 1, kemudian dikalikan dengan matriks A akan menghasilkan perkalian
Nilai perkalian seperti tadi, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, baris pertama kalikan kolom kedua, dan setiap baris dan kolom harus dikalikan. Itu untuk perkalian, maka menghasilkan nilai 28, 19, 14, dan 10. Kemudian ini distributif, jadi apabila dikalikan AB ditambah dengan AC melalui cara yang sama, pengalian dan penjumlahan, maka akan menghasilkan nilai yang sama seperti pada gambar berikut. 28, 19, 14, dan 10. Kemudian sifat distributif kanan. Sifat distributif kanan jika diketahui A, B, dan C, maka jika dijumlahkan terlebih dahulu A plus B akan menghasilkan nilai 8553. Nah, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama akan menghasilkan 8 kali 1 dan 5 dikali 0. Begitupun dengan baris dan kolom selanjutnya, sehingga didapatkan nilai 8, 11, 5, dan 7. Kemudian jika dikalikan A kali C ditambah B kali C melalui cara perkalian dan penjumlahan yang sama antara baris per baris dan per kolom, maka akan dihasilkan nilai yang sama juga, 8, 11. Nah, otakers, itulah sifat-sifat dan operasi perkalian pada matriks. Jangan lupa like, komen, dan subscribe utakatiutak.com dan video ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.